Teluk Jakarta pernah dinobatkan menjadi teluk paling tercemar di Asia tahun 1979. 30 tahun lebih berlalu, status ini tampaknya belum akan berubah. Kondisi pencemaran di Teluk Jakarta semakin parah. Kadar logam berat kini puluhan kali lipat dari batas normal. Logam berat berbahaya inilah yang terkandung dalam ikan dan kerang hijau, habitat Teluk Jakarta, yang dijual bebas dan dikonsumsi masyarakat. Inilah yang membuat sejumlah ahli memprediksi tragedi Minamata II sudah di depan mata. Inilah kondisi di dalam perairan Teluk Jakarta yang kami rekam baru-baru ini. Kotor dan keruh. Bersama Kepala Pusat Oceanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Zainal Arifin, saya juga menyusuri sungai yang bermuara di Teluk Jakarta. Kondisi di permukaan air pun tak kalah kotornya. Teluk Jakarta merupakan teluk semi terbuka, merupakan tempat penerimaan atau muara kurang lebih 13 sungai yang ada di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dan juga tempat kegiatan bermacam aktivitas manusia, kurang lebih sekitar 10 juta ya. Setiap hari, sungai-sungai ini mengalirkan limbah industri 21 pabrik besar dan juga sekitar 6.500 ton sampah. Teluk Jakarta ibarat keranjang sampah. Kalau kita lihat pencemaran di Teluk Jakarta sudah sampai level mana nih kritisnya? Dapat kita kategorikan 3 zona di Teluk Jakarta ini, yaitu zona yang sangat berat, tercemar berat ya, terutama pada jarak sekitar kurang dari 1 mil dari pantai. Kemudian zona transisi antara 1 sampai 2 mil, kemudian lebih dari 3 mil. Dalam radius yang tercemar berat ini, ada sekitar 1.300 titik budidaya kerang hijau yang tersebar dari perairan barat hingga timur Teluk Jakarta. Kalau kita lihat aktivitas perikanan, terutama budidaya, yang kita lihat saat ini adalah budidaya kerang hijau di sekitar Muara Angke di kawasan barat Teluk Jakarta dan daerah Cilincing ya. Kalau boleh dibilang sangat riskan untuk dimakan gitu ya. Berarti jika kita memakan kerang hijau sama saja kita memakan racun. Bisa dibilang gitu? Bisa. Tapi mengapa hanya kerang hijau, Bu, yang dinyatakan berbahaya? Kan banyak sumber daya perikanan lain yang ditangkap dari Teluk Jakarta. Sebetulnya bukan hanya kerang hijau, termasuk kami pernah ada penelitian pada ikan barakuda, itu pun juga cukup tinggi kandungannya pada dagingnya justru yang dikonsumsi. Kerang hijau dan hasil tangkapan ikan dari Teluk Jakarta adalah salah satu bahan penelitian Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan IPB, Eti Riani. Dari penelitiannya, Eti mengambil kesimpulan yang mengejutkan. Pemerintah harus betul-betul mengambil langkah bagaimana caranya supaya tidak terjadi Minamata di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Contoh kasusnya sudah banyak terjadi di Indonesia. Di Indonesia sendiri memang belum ada, tapi kalau ini dibiarkan tentu saja mungkin bisa menjadi Minamata kedua. Minamata adalah penyakit kelainan fungsi saraf akibat keracunan logam berat yang dalam kondisi akut bisa menyebabkan kelumpuhan dan kematian. Penyakit ini menjadi terkenal setelah sebuah tragedi di kawasan Teluk Minamata, Jepang tahun 1956. Ribuan warga setempat lumpuh, kehilangan penglihatan dan pendengaran setelah makan ikan dan kerang dari Teluk Minamata. Belakangan diketahui, Teluk Minamata tercemar limbah pembuangan pabrik kimia yang mengandung merkuri, salah satu jenis logam berat. Mirip dengan kondisi Teluk Jakarta sekarang ini. Logam berat ini juga namanya itu bersifat teratogenik. Teratogenik itu artinya pada ibu-ibu hamil bisa mengakibatkan cacat bawaan pada bayi yang dilahirkan.
Ada 3 jenis logam berat yang mencemari Teluk Jakarta: timbal, merkuri, dan kadmium. Timbal banyak digunakan dalam industri sebagai zat tambahan bahan bakar, aki dalam industri otomotif, hingga industri plastik. Sementara merkuri yang menjadi bahan baku baterai juga digunakan oleh hampir seluruh sektor industri. Dan kadmium adalah jenis logam yang dimanfaatkan dalam industri elektronik. Dan kadarnya itu Pak, semua tinggi? Semua melebihi jauh batas di atas normal ya? ambang batas. Berapa kali semua. lipat? 20 kali lipat untuk PB. Wow. Iya. Untuk timbal 20 kali lipat. Ya. Untuk merkuri itu rata-rata ya sekitar antara 10 sampai 20 kali lipat juga. Kalau perbedaan secara fisiknya yang bisa dilihat dan mungkin masyarakat juga bisa tahu untuk memilih mana yang bagus dan yang tidak, dari mana sih Bu? Ya, salah satunya kita lihat dari sini. Kalau kerangnya ini gembung, berarti memang dia sudah cacat dari lahir. Ya berarti ini memang dari dia lahir tuh sudah mempunyai kandungan logam berat yang tinggi. Ya jadi hati-hati kalau kita mengkonsumsi kerang yang gembung seperti ini. Jadi sebaiknya kalau mau makan, makanlah yang tipis seperti ini. Oh ya beda sekali ya. Beda sekali. Tapi bentuk aslinya memang dulu seperti ini sebelum Aslinya ada seperti ini. paparan Malah lebih ya logam. agak sedikit pipih lagi justru. Ya, jadi beda sekali kan. Jadi mau pilihlah yang pipih-pipih seperti ini. Tapi justru kalau yang gembung ini dagingnya juga lebih besar kan Ibu ya? Ini Dagingnya lebih banyak dipilih masyarakat. kadang-kadang masyarakat lebih banyak memilih karena menganggap bahwa ini kerangnya gemuk gitu ya. Padahal bukan gemuk sebetulnya, hanya karena dia cacat saja. Cacatnya karena kerang tidak punya tangan, tidak punya kaki, maka penampakan yang paling kelihatan itu dari cangkang. Ironis, setiap harinya bertonton kerang hijau berbahaya ini dijual bebas. Bahkan inilah yang menjadi sumber pendapatan ribuan warga sepanjang Teluk Jakarta. Seperti Minah, seorang pedagang di Cilincing yang bisa menjual 5 ton kerang hijau setiap harinya. Untuk dagangannya ini, ia mempekerjakan 50 orang. Mulai dari nelayan hingga kuli kupas. Nah, kerang hijau yang Ibu tampung dan dijual ini dikirim kemana saja sih Bu? Ya, terutama sih untuk wilayah Jakarta. Baru sesisanya itu baru kita kirim ke daerah. Ibu sendiri sebagai pengelola kerang hijau di Teluk Jakarta mendengar larangan budidaya kerang hijau, apa tanggapan Ibu? Kayaknya gimana ya? Kalau untuk larangan, kayaknya emang sih belum pernah ada yang melarang untuk ngebikin rumpon atau bagang itu belum pernah. Tapi kalau bisa ya jangan sampai dilarang gitu. Tapi kalau misalnya menurut pemerintah itu racun, Ibu membiarkan masyarakat untuk makan kerang yang beracun dong? Kayaknya selama ini saya kenal kerang hijau itu kayaknya belum pernah gitu. Ada orang yang keracunan dari kerang hijau. Kayaknya belum. Saya udah cukup lama jadi pengelola kerang hijau ini. Berapa tahun? Belum. Saya udah ya kurang lebih 20 tahun. Tapi belum pernah dengar kalau ada orang yang keracunan kerang hijau itu. Dari Teluk Jakarta, kerang hijau itu beredar luas tanpa batas. Di sekolah-sekolah, juga di perumahan. Mengapa makanan laut yang berbahaya ini dijual bebas? Saya mempertanyakan ini kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta. Bu, sejauh mana sosialisasi bahaya kerang hijau diberikan terhadap nelayan, baik juga terhadap masyarakat yang mengkonsumsi kerang hijau? Untuk kerang hijau itu memang bagi kami suatu dilema ya, karena ini tidak semata-mata tidak hanya semata-mata menyangkut suatu individu, ini menyangkut sosial ekonomi. Ini bukan suatu hal yang mudah ya, karena mungkin kegiatan budidaya ini kan mereka hanya memasang bagan, didiamkan, tumbuh sendiri kan.
Jadi terus mereka juga ngambil hanya membersih-bersihkan, memang dari segi itu tidak harus punya keahlian. Sedangkan kalau untuk supeni itu kan harus punya keahlian khusus untuk itu. Memang perlu waktu, ini perlu proses untuk merubah perilaku ini. Berbagai upaya mungkin telah dilakukan oleh pihak terkait untuk mensosialisasikan bahaya kerang hijau asal Teluk Jakarta. Tapi upaya itu tampaknya tidak terlalu signifikan. Kondisi sekarang ini tak jauh berbeda dengan 1 tahun lalu ketika saya mengunjungi tempat ini. Kerang hijau yang dijual terlihat sama banyaknya. Dan saya masih tidak menemukan satupun bentuk larangan budidaya ataupun penjualan kerang hijau di tempat ini. Namun konsumen ini kan bisa dibilang pembiaran gitu. Mereka tetap makan kerang hijau yang dari Teluk Jakarta dan mengandung racun, yang efeknya nanti mungkin akan jangka panjang dan terhadap kesehatan mereka, mungkin bisa kanker dan lain-lain. Itu bagaimana? Kami tidak melakukan pembiaran, kami juga terus melakukan sosialisasi. Dalam hal ini memang harus ada instansi yang lebih terkait dengan, karena kalau udah hubungannya dengan manusia kan bukan instansi kami lagi sebenarnya gitu kan. Kami lebih kepada proses pembudidayaan dan pemasaran. Kalau udah konsumen nanti kita tingkatkan koordinasi dengan dinas kesehatan, itu lembaga konsumen. Jadi sebenarnya kami itu terserahnya korban dari suatu lingkungan yang semakin menurun. Sekarang yang menurunkan kualitas lingkungan siapa gitu. Nah itu juga harus ini jangan ini yang dicecer terus gitu ya Mbak ya. Jadi siapa sih yang bisa yang menyebabkan, yang mempunyai peran menurunkan kualitas lingkungan di kawasan itu. Siapa gitu. menurut Ibu? Saya nggak bisa komen lah, itu bukan ranah kami gitu kan. Siapa yang bertanggung jawab sih Pak atas pencemaran Teluk Jakarta yang bisa dibilang sudah dalam tahap kritis bagi sumber daya perikanan terutama? Saya kira kita tidak bisa menyalahkan satu departemen ya. Saya kira itu tanggung jawab kita semua sebenarnya. Pertama, untuk keamanan pangan memang rekan-rekan di Kementerian Kelautan Perikanan ya harus dapat memberikan informasi bahwa sumber daya perikanan kerang hijau dan kerang darah yang dipanen dari Teluk Jakarta itu tidak layak untuk dikonsumsi. Yang kedua, regulasi yang harus lebih ketat, terutama ini terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup atau BPLHD yang dari Jakarta. Bagaimana industri-industri itu menerapkan aturan yang udah disetujui atau yang udah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dengan segala kondisi ini, Teluk Jakarta dinyatakan sebagai teluk paling tercemar di Asia. Ini bukan hasil penelitian baru, tapi dilakukan oleh Badan Atom Nasional tahun 1979. Tanpa upaya yang benar-benar serius, pencemaran ini takkan pernah bisa teratasi. Dan jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, bahaya yang akan terjadi tak akan pernah terbayangkan. Prediksi Ibu berapa tahun mendatang nih peristiwa Minamata itu akan terjadi kalau ada pembiaran seperti ini terus? Terus terang belum pernah menghitung itu. Tapi ini kalau dibiarkan terus, saya kira dalam waktu 10-20 tahun ke depan itu kemungkinan akan terjadi Minamata. Pemirsa, usai sudah edisi perdana 360 malam ini. Kita jumpa lagi pekan depan pada jam yang sama. Saya Putra Nababan, selamat malam.